وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kita bersama hormati para pengurus wabil khusus Syekh Muhammad, pengurus masjid Tulisan, para ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir, pada anak-anak santri santriwati. Alhamdulillah, segala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat ini bersama-sama memperingati Isra Mi'raj kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat yang senantiasa kita berikan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai Akhirul Anbiya wal Imamul Mursalin, hadirin yang berbahagia. Tadinya saya kira baru mau dimulai, ternyata saya penghabisan. Cara saya sebagai acara penghabisan, karena saya ada pengajian dulu di Masjid Al-Mu'min Pesantren. Kita ingin memperingati Isra Mi'raj pada bulan Sya'ban. Memperingati Isra Mi'raj boleh saja, kapan saja, dan bulan apa saja. Yang tidak boleh kalau kita mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Sya'ban atau bulan puasa. Jadi kita ini berada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, di mana Sya'ban ini banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Sya'ban. Nama-nama bulan-bulan Arab itu, bulan-bulan Hijriah itu terambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Pada masa itu bagi orang Arab, apa yang terjadi pada masa itu, maka itulah yang diberikan nama bulan itu. Sya'ban ini berasal dari kata Shin Ain Ba Sya'bun atau Sya'aba. Bisa berarti bahwa, yaitu bisa berarti tangkai. Kalau Sya'bun itu tangkai, itu tangkai pohon. Kenapa dikatakan Sya'ban ini tangkai? Karena sebagian mengatakan bahwa pada saat itu, yaitu pohon-pohon mulai bercabang, bahkan berdaun, yang tadinya pada bulan-bulan sebelumnya kering. Ada juga mengatakan bahwa Sya'ban itu berarti itu terpencarnya orang-orang Arab pada waktu itu untuk pergi mencari air untuk binatang-binatang gembalanya. Terpencar kenapa? Karena pada bulan Rajab itu mereka tinggal di rumah, tidak ada kegiatan. Karena Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan haram. Dalam Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati yang haram: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena kebiasaannya orang Arab itu
saling serang menyerang, saling perang berperang. Nah, di dalam 4 bulan itu termasuk bulan Rajab ini tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembalasan. Kemana ada orang mungkin mau membalas karena mungkin ada keluarganya yang teraniaya, mereka membalas pada 4 bulan ini termasuk Rajab ini tidak boleh. Maka pada bulan Syawal mereka sudah berserakan keluar dari rumah dengan sibuk berbagai kegiatan-kegiatan. Jadi Sya'ban ini diapit juga oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Diapit oleh 2 bulan mulia, oleh karena itu ia termasuk bulan mulia. Kenapa termasuk bulan mulia Sya'ban ini? Antara lain bahwa di bulan Sya'ban ini terjadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka setiap orang yang salat, Nabi salat bersama dengan orang Muslim yang lain menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, selama kurang lebih 16 bulan. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ada perintah perubahan arah kiblat. Arah kiblat turunnya ayat wali wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi pada bulan Sya'ban ini terjadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Juga pada bulan Sya'ban ini turun ayat Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi turun ayat perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu di dalam bulan Sya'ban ini termasuk juga amalan-amalan yang mulia memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mengatakan bahwa ayat yang di surah Ad-Dukhan fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa di nisfu Sya'ban ini ditetapkan apa yang akan terjadi selama setahun ini. Ditetapkan siapa akan mati, siapa akan lahir, di mana rezeki. Tetapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan apa yang dimaksud di situ adalah malam Lailatul Qadri. Jadi masih diperselisihkan oleh ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa ditetapkannya ajal rezeki yang akan lain akan mati itu pada nisfu Sya'ban. Namun pendapat yang paling banyak yang mendukung itu yaitu kepada Lailatul Qadar. Yang tidak diperselisihkan ialah bahwa bulan Sya'ban ini adalah pelaporan tahunan terhadap amal-amal semua kita ini. Karena ada 4 tahapan pelaporan amal kita. Pelaporan pertama namanya raf'an yaumiyan, pelaporan harian. Di amal kita lakukan setiap hari ini ada pelaporannya, yaitu dilaporkan pada setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat asar. Itu laporan harian. Jadi apa yang dilakukan tadi, mulai dari bangun kita sampai sebentar asar, itu dilaporkan oleh malaikat yang bergantian datang. Malaikat yang akan bertugas pada siangnya itu datang pada waktu subuh. Malaikat yang akan bertugas pada malamnya datang pada waktu asar. Yata'aqabun 'alaikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi mereka melapor
Itu namanya laporan harian. Yang kedua ada laporan mingguan, laporan Jumatan. Laporan Jumatan, tu'radu amal ummati di kulli Jum'atin marratain. Nah, mengatakan dilaporkan amalnya umat itu pada setiap Jumat, yakni satu pekan, 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Oleh karena itu disunahkan puasa pada hari Senin dan hari Kamis agar pelaporan amal kita dilaporkan dalam keadaan berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian ada pelaporan tahunan. Pelaporan tahunan inilah Sya'ban. Dari Sya'ban tahun lalu sampai Sya'ban tahun ini itu dikumpul semua. Amal-amal kita dilaporkan. Apa yang kita sudah lakukan, diucapkan, dikerjakan, semuanya dilaporkan pada bulan Sya'ban ini. Hanya dipermasalahkan apakah pelaporan itu pada nisfu Sya'ban atau selama bulan Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan berlaku selama bulan Sya'ban pelaporannya. Kemudian pelaporan yang keempat ialah pelaporan terakhir, yaitu ketika kita satu kali seumur hidup ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal sudah selesai laporan terakhir. Kalau laporan harian, mingguan, tahunan masih bisa diperbaiki, masih bisa ditambah, masih bisa diperbaiki. Kalau ada kekurangan masih bisa. Tapi kalau pelaporan terakhir itu ketika kita meninggal, tidak ada lagi perbaikan. Sudah selesai. Kecuali ada tambahan, yaitu hanya paling 3 saja masalah. 3 hal sedekah jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Banyak menyumbang, seperti tadi saya dengar banyak yang menyumbang. Sumbangannya seperti itu kalau dibaca untuk membangun, selama bangunannya itu masih digunakan, itu mendapat terus tambahan dari amal itu. Selama kemana masjid kita ini dimanfaatkan berjamaah, maka semua yang pernah ada sahamnya di sini mendapatkan pahala terus menerus. Jadi ada tambahan. Yang kedua, punya anak soleh dia dahulu. Saya kira semua saya sudah hafal hadis. Punya anak soleh yang selalu mendoakan. Usahamnya ibu bapak punya itu ada tambahan. Setiap anaknya mendoakan ada tambahan daripada surat amal itu ada kebaikan, pahala tambahan. Yang ketiga, punya ilmu yang bermanfaat dan diajarkan, dan itu tidak pernah berhenti. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi guru. Tapi menjadi guru bukan berarti melamar sebagai dosen atau PNS sebagai guru, tetapi tidak semua yang punya ilmu bermanfaat diajarkan kepada orang, dipakai untuk orang mendapat manfaat, maka semuanya itu akan mendapatkan pahala bagi siapa yang mengajarnya. Dan itu terus menerus. Santri sebentar kalau sudah mengajar, gurunya yang sedang ajar dapat juga. Tapi yang mengajarkan gurunya tadi itu juga dapat dari gurunya sampai ke atas. Kemana kita di sini? Guru yang pertama mendidik dari Asyadiyah, maka guru kita sadar mendapat terus. Kebayangkan berapa ribu
menjadi muridnya, murid dari muridnya, murid dari muridnya. Jadi usahakan mempunyai ilmu yang bermanfaat dan juga dimanfaatkan, diajarkan itu. Jangan hanya untuk diri sendiri. Jadi itu apa? Yang bisa mendapatkan tambahan. Jadi kita ini berada pada bulan yang mulia. Selain dia sendiri mulia, diambil oleh 2 bulan yang mulia. Sehingga Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sempurna kecuali pada bulan Ramadan, dan banyak berpuasa Nabi, kata Aisyah, itu pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban disunatkan pula banyak berpuasa. Hanya kita dianjurkan untuk tidak berpuasa pada akhir Sya'ban, jangan disambung dengan Ramadan. Jangan disambung dengan Ramadan, berhenti pemanya mau berpuasa dalam bulan Sya'ban ini, berhenti pada kira-kira 2 hari atau 3 hari atau 1 hari sebelumnya. So, jangan bersambung. Kecuali Nabi kita pernah juga bulan Sya'bannya sempurna 1 bulan. Sekarang kita Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini kenapa dianjurkan memperbanyak amal, karena Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh orang. Banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Mungkin karena kesibukan yang ada bulan Rajab yang lalu, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, kemudian menghadapi bulan Ramadan ini, sehingga Nabi mengatakan banyak orang lupa bulan Sya'ban ini. Sehingga kalau banyak orang yang lupa, maka melakukan amal di situ adalah sangat mulia. Karena banyak kesibukan, apalagi sekarang banyak kesibukan ibu-ibu sibuk karena minyak goreng. Disibukkan semua, seluruh negara sibukkan semua. Apalagi sekarang banyak bahan-bahan yang orang gampang menggorengnya, banyak sekali sekarang. Digoreng lagi masalah azan dan gonggongan itu. Dan semuanya sekarang ini menjadi semua ahli fatwa. Orang yang tidak pernah pun kita dengar suaranya, dia berfatwa semua. Maka ada salah penyanyi itu, katanya saya ini termasuk orang yang tidak biasa sholat, tapi ikut berkomentar tentang itu, tentang azan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, hanya orang bermasalahkan. Mentiadakan tidak membandingkan, hanya memberi contoh tentang kebisingan. Dan itu Pak JK sudah lama, karena saya mengatur itu, jangan terlalu cepat kesembunyi. Kenapa saya sendiri tidak setuju kalau terlalu cepat? Kenapa? Terkadang jatuh kita masih salah. Salat tahajud sudah ada, mesti ada ribu. Itu memang tidak benar. Tidak benar. Karena kalau sudah mengaji, harus kita diam memperhatikannya. Tapi ada yang terjadi, kita malah tidur. Ini memang cocok sekali, jangan terlalu cepat dibunyikan. Karena kalau azan ya, dan kalau salat jangan diperdengar, jangan pakai suara. Kalau sudah salat, azannya perlu, kamarnya perlu. Dibahas sekarang, orang goreng, banyak bahan bisa digoreng. Tapi hanya masalahnya orang menggoreng tidak ada solusinya, tidak ada solusinya. Apalagi bergoreng sekarang, itu logo halal. Dan ada yang komentar hal itu saja orang yang tidak tahu namanya kan kerani. Ya. Itu
itu halal itu kandungannya itu jenis kopi. Oh, kopi itu banyak macamnya. Ada yang jelaskan kalau halal itu artinya apa itu hancur. Kalau halal itu hancur. Kalau halal apa? Saya tidak tahu. Pada kalau halal itu artinya malam dalam gurita artinya. Jadi itu tulisan tidak masuk dan semua dicontohkan. Kenapa katanya apa wayang? Saya kira kenapa di wayang? Coba cocokkan dengan kubah masjid. Kubah masjid begitu. Pada doanya masih dulu begitu semua modelnya. Itu orang kalau saja mencari apa popularitas, semuanya berkomentar, pada tidak tahu. Banyak sekali sekarang mau digoreng, tapi tidak pernah masak. Hanya menambah masalah saja. Maka dikatakan min husni Islam al yaqulu ma la ya'min. Salah satu tanda Islam yang baik keislaman orang, jangan kerjakan kalau bukan kerjaan. Jangan campur kalau bukan pekerjaan. Biar orang yang menyelesaikan urusannya itu. Masalah mengurung azam, masalah urusannya di sana. Bukan urusan kita. Itu namanya husnul Islam al-Qumalayah. Jadi sekarang kita tinggal 15 hari. Tinggal 15 hari, insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan yang dinanti-nantikan. Kenapa kita nanti-nantikan? Karena sudah 3 tahun yang berlalu mungkin tidak terlalu kita menikmati Ramadan. Dan saya kira saat ini juga termasuk sangat menunggu libur ya. Karena libur itu juga paling enak juga untuk libur. Biasa anak-anak kalau umpamanya diumumkan libur ada gembira. Termasuk kalau barunya tidak masuk gembira. Itu namanya apabila manusia biasa. Jadi insyaallah tidak lama lagi setengah bulan kita akan masuk insyaallah, dan mudah-mudahan pandeminya sudah pergi sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tentunya diharapkan kita doa kita semuanya, karena pada bulan Sya'ban sudah ditentukan, pada Lailatul Qadar juga sudah ditentukan semua apa yang akan terjadi. Semua yang akan meninggal gara-gara corona sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ma asabakum min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada suatu musibah terjadi di seluruh bumi ini dan juga musibah yang mengenai dirimu sendiri kecuali fi kitabin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum terjadinya. Dia sudah ada di sana bahwa sekian ribu orang yang akan meninggal gara-gara corona. Ya, sudah ada namanya. Yang tidak ada namanya tidak akan. Hanya mungkin sebentar ada yang terakhir yang sebagai penutup yang meninggal gara-gara corona, karena ada juga yang pertama sekali tertulis namanya, siapa yang pertama mati gara-gara corona, juga sudah ada siapa yang terakhir. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada namanya sama. Karena sudah ditentukan min qabli an nabraha. Nah, mudah-mudahan kita bulan Ramadan kita menikmati Ramadan yang akan datang sampai dengan Ramadan yang lalu. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. قال ربكم ادعوني استجب لكم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بوجه الله العظيم الذي مال أركان الله العظيم وقامت به قوانين الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله بالله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه بالله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل ربنا روحا لذاتنا من جميع وجوه في الدنيا وقبل الآخرة عظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحا ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم اقنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من هو بفضله نسألك العجل إلهنا الإجابة. اللهم انصرنا نصر الدين واهزمنا نذر المسلمين واجعل اللهم بلدتنا أمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أمنا وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق وكرامة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والشدائد والفتن والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف ضر أيوب ويا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بالمجد نسألك بأسرار هذه الدعوات أن تتقبل منا ما به دعونا أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Mari kita bacakan bacaan kepada teman-teman kita dalam keadaan yang sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan dalam waktu yang tidak lama sehingga bisa mengenali bulan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. وَقُلْنَا بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والله في الآخرة الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.